Dua Sisi malam ini hadir dengan tema SP3 Egy dan Damai Cacat Hukum dengan narasumber mantan tersangka kasus ijazah Jokowi, Damai Hari Lubis. Penasehat Ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Pengacara Roy Suryo Abdul Gofur Sangaji. Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Profesor Jamin Ginting. Pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Vi, kayaknya ini ada kasus yang tetap bakalan panjang, Vi. Babaknya berlarut-larut dan banyak nih. Kayak malam ini ya, macet di mana-mana nih gitu ya. Betul. Tapi enggak juga sih, Ho, kalau dibilang kasus ini macet gitu, enggak. Ini buktinya hari ini kan ada pemeriksaan, Ho. Iya, tapi betul, itu kan? tadi. Betul, hari ini ada pemeriksaan. Tapi itu meski ini surat SP3 sudah keluar, sudah di tangan, tapi Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana nih nampaknya belum bisa bernafas lega nih. Oh, kenapa? Nah, itu tadi. Kan udah pegang, udah pamer di Dua Sisi juga. Rekan sejawat keduanya, Vi, Bang Roy Suryo CS ini menggugat kembali karena dinilai surat SP3-nya ini cacat hukum. Tidak sesuai prosedur. Nah. Mungkin ini karena RRT istilahnya ya. Apa tuh? Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa. Ya, baik. Ini nggak bisa terima dengan kok bisa prosesnya ini instan, cepet, ekspres gitu loh ibaratnya. Wus aja Jakarta Bandung mungkin cuman berapa gitu loh ibaratnya kan. Nah ini kayak cepet banget gitu. Betul. Baru ketemu di Solo kediaman Jokowi. Terus udah gitu jeda sepekan keluar SP3-nya. Nih pertanyaannya, presidennya kan Prabowo Subianto ya? Bukan Joko Widodo ya? Ini arahnya kemana? Jangan ke tepi jurang dong. Saya cuma ini aja. Tapi itu tadi, kalau saya pikir karena ini deliknya aduan, Pak Jokowi sudah memberikan restoratif justice, ya sudah lah, Vi. Mau apa lagi? Apalagi ini kewenangan penyidik juga, terus menerbitkan surat SP3. Jadi ya sudah selesai. Karena di KUHP yang baru kan juga mengatur tuh tentang restoratif justice. Betul. Nah, bicara soal KUHP baru, restoratif justice pun juga kan bisa diberlakukan untuk mungkin nanti pakar-pakar bisa menjelaskan. Yang saya tahu tuh ancamannya di bawah 5 tahun ya. Betul. Nah, untuk mereka berdua ini ancamannya di bawah 5 tahun itu yang akan kita diskusikan malam ini. Itu yang menarik. Saya langsung saja kita mulai. Silakan. Bang Sangaji deh. Bang Sangaji, jadi melihat kasus ini, alasan dari klien Anda ingin menggugat surat SP3 Bang Egy dan Bang Damai ini seperti apa sebetulnya? Apakah benar cacat hukum? Gitu loh. Nah itu loh, yang pengen kita tahu itu. Silakan. Terima kasih ya. Ini isu perlu diluruskan. Jadi kami memang mempersoalkan. Mempersoalkan dalam arti SP3 yang dikeluarkan ini perlu diingat bahwa ini SP3 pertama yang dasarnya adalah restoratif justice di era hukum pidana nasional yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Jadi ini SP3 paling perdana lah, ini SP3 perdana. Dan kalau kemudian kita lihat dari range waktunya termasuk paling cepat. Betul. Karena tanggal 2 diberlakukan KUHP dan KUHP baru, kemudian tanggal 15 keluar SP3 dengan dasar restoratif justice. Artinya hanya selang 14 hari. Tapi apakah sudah sesuai dengan prosedur? Nah, ini menarik. Kenapa kami mempersoalkan ini? Kalau kita bicara hukum kan selalu ada dua aspek. Aspek pertama aspek formil atau syarat formil, dan yang kedua adalah aspek material. Kebetulan izin Bang. Punyanya beliau soalnya ya. Minta izin dulu gitu. Ini SP3 yang saya kantongi. Atas nama Bang Damai ya izin karena beliau sudah membolehkan kami mengakses. Nah, yang pertama dari syarat formilnya, kalau kemudian kita lihat rujukan hukumnya, ini disebutkan dari huruf A sampai huruf M. Huruf A itu
undang-undang, kemudian ada laporan Pak Joko Widodo, laporan Lecumanan, laporan Samuel Sweken, laporan Andi Kurniawan, kemudian Sprindik, SPDP, surat penetapan tersangka, lalu kemudian lalu terakhir adalah keluar SP3. Baik. Pertanyaan kita adalah SP3 ini menggunakan dasar hukum yang mana ya? Karena masih ambigu nih, masih belum jelas nih. Di sini disebutkan bahwa mereka menggunakan mereka menyandarkannya pada pasal 361 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yaitu di situ ada 2 asas. Pertama ada yang disebut dengan asas transitoir, yaitu asas transisi hukum. Dan yang kedua adalah asas lex temporis delicti, yaitu hukum yang berlaku adalah pada saat perbuatan pidana dilakukan. Kalau kemudian sandarannya adalah pada 361, berarti di situ berlaku KUHP yang lama, karena di sini tidak disebutkan sandarannya pada KUHP yang baru, tidak. Hanya menggunakan pasal transisi dan asas lex temporis delicti. Jadi itu cacat hukum menurut Anda? Belum. Saya belum masuk ke situ. Justru enggak kok. Belum. Nah, begitu kita lihat secara runutannya, aspek formilnya tadi, kalau kembali kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang lama, ingat restoratif justice tidak diatur di situ. Yang kedua, saya menduga, karena di sini tidak dijelaskan. Saya harusnya ini dijelaskan di sini ya. Saya menduga ini menggunakan Perpol 8 2021. Peraturan Kapolri terkait dengan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana. Kalau sandarannya kepada Perpol, mohon maaf, berarti pertama, seharusnya disebutkan di sini supaya ada kejelasan. Tidak ada ya di poin-poin ini? Nggak ada. Karena 2 pasal yang tadi Anda sebutkan, baik. Ini produk hukum resmi negara, sekelas Polda Metro Jaya. Kenapa rujukan hukumnya nggak jelas gitu loh? Aku masuk ke Perpol. Kalau asumsinya kita menggunakan Perpol. Perpol 8 2021 terutama diatur dalam pasal 5, pasal 4 dan pasal 5. Di sana ada 2 syarat untuk restoratif justice. Syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya adalah harus ada ganti kerugian, harus ada kesepakatan perdamaian. Dan itu di Perpol ya? Yes, Perpol. Itu diatur dalam pasal 6. Syarat materialnya diatur dalam pasal 5. Yaitu tindak pidana yang tidak bisa dilakukan restoratif justice terhadap perbuatan material, yaitu tindak pidana 1 yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan perdebatan sosial, yang menimbulkan konflik. Itu jelas kok di pasal 5 Perpol 8 2021 kalau sandarannya itu. Ya, makanya kemudian kami melihat bahwa ini cacat formil. Yang kedua, memang di Perpol 8 2021 ini tidak diatur tentang adanya permintaan maaf. Tidak diatur itu. Tetapi di lampirannya, ini ada lampirannya. Lampiran Perpol bahwa perlu ada surat kesepakatan perdamaian. Kemarin Bang Damai mengatakan di satu forum diskusi kami di TV sebelah, dia nggak pernah tanda tangan ini. Tapi itu ada di situ. Oh, harus. Itu tanda tangan apa coba? Bukan. Ini artinya Perpolnya harus. Harus ada surat kesepakatan perdamaian. Karena di surat kesepakatan perdamaian ingat, poin pertama adalah permintaan maaf. Bang Damai mengatakan itu tertulis harusnya. Ini harus dijadikan sebagai dasar kemudian mereka tanda tangan. Bang Sengaji. Ini nggak ada tanda tangan, makanya di Perpol itu kenapa tidak disebutkan adalah dasar penyelesaian restoratif justice-nya berdasarkan kesepakatan perdamaian. Bahkan Perpolnya nggak ada di sini, nggak dicantumin di sini kan. Nah itu dia makanya. Berarti itu yang dibilang cacat formil ya. Cacat formil dan cacat material. Artinya ini kopian ini nih ya, tembusan inilah gitu. Ini bodong dong. Bukan bodong. Sekelas Polda Metro Jaya dalam menerapkan hukum yang baru, KUHP dan KUHP yang baru, kenapa tidak melakukan penegakan hukum dengan tepat? Baik. Bagaimana kemudian masa depan penegakan hukum kita kalau cara penegakan hukumnya begini? Anda mempertanyakan ke alamat yang tepat malam ini. Karena ada Pak Arianto dan ada langsung Bang Damai. Bang Damai, Pak Arianto, ada 2 poin yang tadi bisa dijelaskan. Mungkin ke Bang Damai terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda terkait dengan ini? Kok saya awam, masyarakat awam melihatnya, berarti bodong dong ini dong gitu ya berarti. Cacat formil, cacat material loh Bang. Saya nggak mau dengar, yang penting saya mau jawab dia. Loh ya boleh, silakan jawab maksudnya. Ya pandai dua-duanya nih. Dan saya dukung. Pertama-tama, saya nggak pernah mengizinkan itu. Kapan saya mengizinkan? Anda dapat dari mana? Saya dapat dari Mas Roy. Nah itu dia, kan saya nggak mengizinkan. Manda kan? Mas Roy juga saya nggak mengizinkan. Jadi saya semakin berkurang kepercayaan sama si Roy. Karena apa? Dia minta tunjuk, saya tunjuk. Toto dia kirimin ke WhatsApp dia tanpa izin saya. Itu lancang itu. Namun biar kalian tahu, ya itu hak publik.
untuk mengetahui bisa Iya, mengetahui betul, itu. Betul, setuju. Ya, tapi jangan dipelintir izin saya, ya kan? Ya kan hak publik kan berarti padahal di beliau depan boleh umum dong nih. mendapatkan. Iya, tapi jangan bilang saya udah izinkan Bang Damai. Ya, oke. Dari Next. mana saya izinkan Oke, dia? oke. Dari Roy aja saya nggak izinkan, lancang. Harusnya kan, Bang, aku kirimnya ke aku. Tuh, harusnya begitu. Oke, ya dijawab Itu yang lain tuh, namanya Bang. ada Pancasila. Oke, saya jawab materi. Tapi gini, Bang Damai mohon maaf, berarti clear ya. Ini sudah menjadi untuk hak publik Beliau ya. punya Ke Ya. publik, Oke. tapi jangan bilang saya dapat izin dari Bang Damai. Oke. Saya tanya dari Roy. Roy, oke. Kedua penjelasannya, ini sudah dia terangkan kemarin. Bahkan dibantah oleh temannya sendiri, sama-sama pengacara Roy. Katanya, dua-duanya ini kemarin berkeras, ada fotonya Roy. Jadi apa yang dia sampaikan, sudah dibantah, namun tetap saya akan sampaikan. Nanti kecewa penonton, ya kan? Oh iya, Iya, silakan. Bang. isi bantahannya Waktu apa? berjalan nih, Bang. Ya, itu nggak perlu disebutkan. Itu ada pasal 361 junto 246. Itulah yang merujuk kepada asas lex papor reo. Bahwa jadi itu juga ada yang bilang kemarin ini nggak berdasarkan KUHP yang lama. Itu sejak zaman Belanda sudah ada. Itu kawan kau juga tuh, si Koji. Nah, itu zaman Belanda, bukan di undang-undang KUHP 81. Nah, ini saya luruskan. Jadi itu udah betul 242 itu. 246 KUHP merujuk kepada yang teringan di antara keduanya. Yang teringan itu yang mana? Yang baru. Nah, berlaku penyidik memang sudah berjalan, penyidik penyelidikan berdasarkan KUHP yang lama. Kalau mau pakai KUHP baru malah nggak masuk akal. Orang undang-undangnya belum ada, ya dipakailah. Bukan saya membela penyidik, tapi logika lah bicara. Karena ini pakai yang mana nggak tahu. Tentunya pakai KUHP lama prosedur itu. Oke. Ini logika yang berbicara nih. Jadi Dan hukum. jadi murni ini menggunakan KUHP begitu ya ibaratnya ya. Menggunakan Bukan pakai KUHP enggak, baru. nanti kan beliau kan menjalankan panjang tuh. KUHP baru. Peraturan Polri. KUHP-nya KUHP lama. KUHP lama. Iya. Yang unsur tadi yang Anda menolak menandatangani? Nah, ini baru saya jawab ini. Enggak, Tapi artinya ini sebelumnya tidak pakai ini ya. nanti dulu. Oke, kalau gitu kita Nah. jeda dulu. Oh, Kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Damai. Tadi Anda menjelaskan soal pertanyaan yang belum terjawab ya. Soal Ini. surat permohonan maaf secara tertulis yang menjadi syarat dari restoratif justice. Nah, Anda kan mengakui bahwa saya tidak pernah meminta maaf ke Pak Jokowi. Nah, itu yang boleh dijawab, silakan Bang. Jadi gini, saya sebetulnya kalau banyak-banyak mengeluarkan asas-asas teori hukum, saya rugi ngajarin untuk Adinda ini. Tapi untuk publik Karena nggak rugi kurang- dong, Bang. Nggak rugi. Oh, boleh. Jadi ada juga statement saya yang saya tahan. Cuma dikeluarkan oleh rekan dia sendiri kemarin, Sema, dia nggak bantah. Walaupun kenapa saya nggak mau keluarkan itu? Karena tadi ini percuma disampaikan juga, nggak disampaikan nggak dipakai. Tulisan-tulisan saya banyak, teknis untuk melepaskan klien nggak digunakan sama mereka. Artinya mereka nggak setuju, kan gitu? Atau nggak mau? Atau nggak sanggup memaknai bacaan tulisan-tulisan saya. Ya, boleh sombong dikit kan? Ya boleh aja, Bang. Nah, Tapi jadi belum gini. menjawab esensi pertanyaan saya, Bang. Esensinya Silakan. adalah tadi dia nggak dengar. Saya bilang saya teken. Nah. Tidak ada orang tidak maaf-maafan, bagi saya nggak perlu. Nggak perlu. Enggak perlu diperjelas second apa ini? RJ itu kan pemulihan. Pemulihan hak saya sebagai tersangka. Oke. Saya berjuang minta. Oke. Namun Dengan posisi syarat di sana formil di dan sana- material tadi terpenuhi semua gitu. Apa? Kalau menurut saya ketika penyidik mengeluarkan RJ Artinya sudah terpenuhi. sudah terpenuhi. Termasuk kalau permohonan nggak maaf. berani, nggak ada maafan pakai lisan. Kalau nggak percaya sama saya mau percaya siapa lagi? Nah. Kalau tertulis, Bang? Yang dia kutip, tanda kutip ya, mereka sebut termul, dia nggak percaya. Saya nggak percaya juga. Jadi mau percaya sama siapa? Itu kan intuisi, Oke. subjektivitas, Oke. oke? Oke. Jadi saya teken permohonan kepada penyidik. Ingat nih, jangan bilang kalau masalah sah nggak sah saya nggak peduli. Ketika keluar SP3 berarti sah. Nggak mungkin nggak. Nanti dulu ya. Enggak cuma mau ngambil aja. Jadi mereka bilang mereka dipermainkan oleh lawan-lawan. Saya anggap dia sebetulnya bantu
anggota saya. Cuma teknisnya nggak benar menurut saya hukum acaranya. Nah, dari sana pun memohonnya restorasi kepada penyidik. Nah, nanti ini beliau yang ahli nih, apakah sah apa enggak? Itu yang saya mau libatkan nanti juga Pak ya. Nah, nggak ada tulisan maaf-maafan atau begini. Saya sebut, saya nggak pernah ketemu pengacara ini. Oke. Atau siapapun, Oke. nggak ada kesepakatan. Maaf tadi saya nulis maaf aja nggak ada. Saya permohonan restorasi, artinya udah dibacakan sama dia. Salah satu restorasi adalah Ya, lengkap pemulihan. Saya hubungkan, saya nggak patut jadi tersangka. Saya minta dipulihkan. Penyidik menyetujui. Masalah tempo waktu semua saya nggak terlalu menguasai. Oke, baik. Dan saya nggak mau tahu. Baik. Tapi kalau saya periksa pasti ada Oke. tentang SP3 tersebut. Baik. SP3 tersebut adalah salah satunya adalah untuk RJ. Oke. Pasti ada. Oke. Ya kan? Oke. Entah Saya nomor keberapa. Inilah beliau mungkin yang bisa saya ke Pak menjelaskan. Arianto dulu, Bang Sengaji ya. Pak Arianto, kalau tadi dijelaskan dan kita mendengarkan secara seksama ya, lengkap juga runtutannya. Ya mohon maaf, tadi saya menggunakan istilah publik lah kayak bodong dan lain sebagainya gitu. Penyidik di kepolisian apakah sudah tepat dan sudah on the track mengeluarkan RJ untuk 2 yang saat ini sudah menjadi mantan tersangka? Kalau dari pengamatan saya ya, apa yang dilakukan oleh penyidik itu, menurut saya sudah on the track. Clear Pak? Saya mengatakan on the track itu akan saya bacakan ya, mengenai restorasi justice, supaya semua tahu nih. Restorasi justice itu kan sekarang diatur di dalam KUHP yang baru. Ya. KUHP yang baru itu pasal 79 sampai pasal 85. Bab 5 khusus. Apa artinya restorasi justice itu? Adalah mekanisme keadilan restorasi memulihkan keadaan semula. Bentuknya ada 7. Ini alternatif, salah satu bisa, tidak harus semuanya. Karena ini tergantung dari tadi kejadiannya apa. Misalkan pencurian, yaitu barangnya dikembalikan. Orang penganiayaan kemudian dibayar pengobatannya dan sebagainya. Jadi ada mekanismenya itu ada 7, pemaafan korban, pengembalian barang, penggantian biaya, ganti rugi atas ganti rugi, memperbaiki kerusakan, membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Itu pasal 79 ya, satu bunyinya gitu. Nah terus gini, pemulihan keadaan semula itu harus dituangkan di dalam kesepakatan. Itu ayat 2. Terus kemudian kesepakatan itu dimaksud wajib dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Itulah dari semangatnya daripada ini, Pak. Kalau udah sepakat itu diatur ya, ada pasalnya. Ini pasalnya, ini saya baca. Jadi yang tadi saya obrolin sama Aditya Nugroho tadi cepet banget Ya, gitu loh cepet. kata Roy Suryo. Justru ini. Karena memang di pasalnya cuma seminggu begitu. Iya, itu paling lama. Paling lama. Karena kalau 7 hari lebih batal itu kesepakatan itu, dan batal kesepakatan itu maka akhirnya nggak jadi itu yang namanya mekanisme restorasi justice itu. Ini gini ya, jadi gitu Pak aturannya. Nah, kemudian dilanjutkan berikutnya. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan itu tadi. Ya, jadi nanti ditulis dalam berita acara bahwa ini nggak jadi dan kemudian wajib itu penyidikan diteruskan. Jadi penyidik menggunakan itu ya sepertinya ya dalam ya, selama ini kan saya kira kan selama ini kan tidak lebih dari 7 hari dari kesepakatan itu kan. Baik. Jangan dipotong dulu nih Pak, masih panjang nih Pak. Ya, durasi kita juga gitu. berjalan Pak Arianto. Jadi mekanisme ini kalau di dalam KUHP yang baru itu RJ itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan. Di persidangan bisa juga. Itu bisa gitu. Nah, terus kemudian siapa yang mengadukan pengajuan restoratif justice? Boleh korban, boleh inisiatif dari penyidik itu memfasilitasi. Penyidik gitu. Pak? Iya penyidik itu menawarkan mau damai apa enggak. Kepentingannya? Nah, yang aturannya gitu Pak. Karena gini Pak ya. Semangat undang-undang kita yang baru itu Pak, kalau ada suatu terjadi pidana atau kegaduhan ataupun apa, itu tujuannya adalah tidak mencari terangnya perkara dan kemudian menangkap tersangkanya kemudian memidanakan. Tidak. Tapi semangat itu untuk pidana menyelesaikan secara adalah damai. menyelesaikan secara damai, mengembalikan. Itulah yang namanya restorasi justice. Mengembalikan pada semula. Nah, sekarang berhubungan dengan ini langsung ya saya tunjuk. Kan ini tadinya ada berapa? 12 tersangka. Jadi menjadi 5 dan 3 gitu kan. Yang sengketa antara ini Pak Damai Lubis dengan Pak
Egy Sujana itu beda dengan sengketanya Pak Roy dan itu dengan Pak Jokowi. Ada klaster 1, ada Ya, klaster 2. jadi yang disengketakan kalau Pak Damai lebih sendiri ya, itu kan dia waktu itu kan jadi apa itu? Jadi advokat ya, penggugat kayak gitu. Tapi kemudian belakangan ini mau menyelesaikan damai. Kemudian Pak Egy, ya itu selesai kan kalau itu kembali damai, selesai urusannya ini. Tapi tidak bisa disampaikan dengan yang lain kok nggak bisa kan gitu. Ya, tergantung itu. Jadi terus kemudian mengenai syarat formil pasal gitu kan. Pasal itu kan di situ disebutkan pasal pokoknya nggak boleh lebih 5 tahun gitu ya. Tapi yang penting yang menurut saya dalam hal ini adalah yang diwanti-wanti oleh undang-undang ini. Restorasi justice itu tidak boleh, terkecuali tidak boleh untuk pasal-pasal yang melanggar keamanan negara, terorisme yang serius lah pokoknya. Mengenai seksual, mengenai Meskipun ada satu pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu loh Pak. Enggak, ini di pasal yang 85, 82 itu terkecuali gitu ya. Jadi tidak boleh diterapkan menghilangkan nyawa orang, terus kemudian mengenai yang sangat membahayakan, narkotika. Ini yang tidak boleh sama sekali. RJ nggak boleh di situ? Tidak boleh. Nah, tetapi kemudian dia kan ada katanya syarat material pasalnya kan tidak boleh pidana terulang dan sebagainya, itu dan sebagainya itu ya. Terus kemudian nggak boleh 5 tahun dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat ketika Pak Egy Sujana dengan Pak Lubis ini disebutkan kan hanya dalam LP dulu tuh. LP-nya gabungan. Dulu kan dipikirnya dulu itu kan antara A dan B yang bersengketa. Penyidik gampangkan saja dari LP banyak itu jadikan satu. Tetapi ternyata perkembangan berbeda kan. LP-nya ini beda-beda kalau kita hitung-hitung kesalahannya Pak. Pelanggaran dari ini Pak Lubis dengan itu mungkin dia kesalahannya cuma 1-2. Tapi kalau yang Pak Roy itu bisa 10 karena kan berulang-ulang dia selama 6 bulan itu melakukan gitu. Itulah menyebabkan sehingga penyidik menganggap ini bisa di RJ gitu. Ya kita sudah mendapatkan poin dan tafsir yang disampaikan oleh Pak Arianto. Tapi apakah tafsir Pak Arianto terhadap pasal ini sama dengan Prof Jamin? Nah kami butuh itu Prof. Coba sama? Apa betul apa yang perlihatkan disampaikan? lagi nih ke Prof Jamin nih. Saya udah lihat, saya udah baca. Berulang-ulang ya? Ya berulang-ulang. Jadi saya mau terangkan begini. Jadi SP3 itu ada beberapa alasan. Pertama alasannya karena itu bukan tindak pidana. Yang kedua tidak cukup bukti. Nah sekarang ada yang baru yaitu tentang SP3 karena restoratif justice. Jadi itu beda. Kalau tadi dia bukan pidana, berarti dia itu nggak cukup bukti. Itu tidak ada alat bukti yang memang mengarah ke sana. Tadi Bang Damai Lubis bilang, oh saya yang mengatakan ini bukan pidana. Nah, berarti itu SP3 bukan karena restoratif justice, tapi karena memang itu bukan kasus pidana. Kenapa kok dipidanakan gitu kan? Itu harusnya nggak boleh. Tapi itu alasan SP3 karena bukan pidana. Nah sekarang karena sudah ada SP3 yang mencantumkan itu bukan karena pidana tapi karena RJ, maka kita harus membahas RJ-nya gitu. Nah tadi sudah disebutkan dalam pertimbangan itu ada pasal 361. Nah 361 itu yang dicantumkan tadi masalah tempo delikti, tempat kapan terjadi tindak pidana, itu dilakukan sebelum 2 Januari. Penyidikan dilakukan sebelum 2 Januari. Jadi semua tindak pidana penyidikan, penuntutan yang dilakukan sebelum 2 Januari, maka berlakulah ketentuan hukum acara yang lama. Nah, hukum acara yang lama yang berlaku, berarti di situ tidak berlaku pasal 77 yang seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi. Belum nggak berlaku Pak pasal 7. Yang berlaku apa? Ada Perjan, Peraturan Jaksa Agung, ada Perkap Kapolri 8 2021, ada SEMA. Jadi 3. Nah, klasifikasi 3 ini yang mana yang dipakai? Oh, ini dalam konteks penyidikan. Berarti pakailah Perkap Kapolri Perpol 8 2021 tadi. Nah, di Perpol 8 2021 itu memang tidak dicantumkan, Pak, terkait dengan tindak pidana sama dengan 5 tahun atau di atas 5 tahun, nggak dicantumkan itu. Pokoknya tindak pidana yang nggak boleh, yang tidak boleh adalah perdamaian antara kalau itu membuat keresahan kepada masyarakat. Jadi
konsep keresahan menimbulkan keresahan masyarakat itu memang kelihatannya agak kabur penafsirannya. Bisa penafsiran apa yang keresahan masyarakat. Nah, sama seperti kita tahu keresahan masyarakat itu pasti kan public interest. Ya. Nah, public interest itu masuk keresahan masyarakat. Ya. Saya kira kalau kasusnya Pak Jokowi ini sudah bukan keresahan masyarakat lagi, Apa tuh? keresahan seluruh dunia kan ya. Bisa jadi karena orang-orang Indonesia yang ada di seluruh dunia Komentar juga begitu, bukan maksudnya orang-orang bule bukan ya, tapi orang-orang Indonesia di seluruh dunia merasa Anda lihat aja Twitter dan segala macam. Oke. Nah, jadi kalau itu yang menjadi dasar harusnya ya, bukan masalah di atas 5 tahun tetapi ada penimbulkan keresahan. Kalau keresahan masyarakat yang cukup tinggi, maka salah satu syarat yang tidak bisa diajukan RJ dalam SP3 itu. Pertanyaannya, simpulannya adalah apakah surat SP3 ini masih bisa kita katakan sah dengan penjelasan Prof tadi? Nah, satu, kedua tadi. Tapi Prof, nanti dulu dijawabnya Oh, iya. setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dua Sisi. Oke, kembali di Dua Sisi. Langsung Baik. kita menjelaskan penjelasan Prof Jamin Ginting. Terakhir pertanyaan saya tadi, artinya kalau misalnya dari aspek akademis melihat apa namanya istilahnya ya, kadar dari SP3 ini bagaimana Ya, tuh berarti? Begini, setiap keputusan SP3 memiliki landasan hukum. Pasti. Harus. Dan itu kan Nah, semua kan dijabarkan di situ. ada yang kurang. Ada yang kurang di sini. Apa yang kurang? Yaitu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Sebagaimana Bang Sangaji di segmen awal tadi. Harusnya itu menjadi salah satu dasar yang dicantumkan di sini. Kenapa? Karena tadi yang dikutip itu adalah pasal 361 huruf A. Karena menggunakan KUHP yang lama. Oh, oke. Nah, KUHP lama nggak ada. KUHP lama ya. KUHP lama kan nggak mengatur tentang RJ. Iya. Di mana dicantumkan? Yang tiga tadi itu. Nah, salah satunya di Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2021. Oke. Jadi setiap kebijakan kepolisian yang mengeluarkan suatu keputusan, landasan hukumnya harus disebutkan. Harus Oke. detail, harus akurat. Oh iya dong, harus dicantumkan. Karena kita bingung apakah berdasarkan Perkap Kapolri 8 2021, apakah peraturan Jaksa Agung ataukah SEMA. Tapi kalau berdasarkan aturan yang lama sudah tidak sesuai ya? Kalau Dua aturan pasal yang lama tadi. ini secara administratif terkait dengan dasar pembentukan ini tidak sah karena tidak didasari kepada peraturan yang harus dicantumkan di sini. Kan ambigu gitu ya. Bingung orang. Sebenarnya mengeluarkan ini dasar hukum yang restoratif justice-nya yang mana begitu. Itu kan pertanyaannya kan. Ya, ya. Oke. Pertanyaan paling mendasar itu. Restoratif justice yang didasarkan kepada yang mana? Apakah Perkap Kapolri, apakah KUHP yang baru? Menggunakan menggunakan penjabaran yang disampaikan oleh Irjen Pol Arianto Sutadi tadi, Itu kan berdasarkan KUHP 20 tahun 2025. yang notabene di 2 Januari tadi Anda bilang. Ya itu enggak. Ini kan dijelaskan bahwa ini dikeluarkan berdasarkan pasal 361 huruf A. Artinya? Pasal 361 huruf A itu mengatakan perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutan diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Baik. Jadi udah jelas dia yang mengutip berdasarkan Undang-Undang KUHP yang Itu. lama. KUHP yang lama tidak mengatur RJ, yang mengatur RJ adalah Adalah Perkap. Perkap Kapolri 8 2021. Sepertinya yang disampaikan oleh Prof Jamin Ginting sudah bisa mengantarkan Anda untuk mendaftarkan gugatan tersebut kayaknya Bang Sangaji. Nah, cuma satu saya mau. Nah, permasalahan satu. Kalau SP3 upaya hukum adalah pra peradilan. SP3. Ya. Itu salah satu objek pra peradilan. Sayangnya pra peradilan itu tidak bisa diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam kasus ini. Dalam KUHP yang baru. Oke. Kalau pakai KUHP yang lama masih bisa. Tapi kalau KUHP yang baru tidak bisa. Kalau diajukan sekarang berarti setelah 2 Januari. Kalau setelah 2 Januari mereka nggak bisa mengajukan pra peradilan. Kenapa? Karena pihak ketiga yang boleh mengajukan itu hanya korban yang ada dalam kasus ini begitu. Oke. Oke ya. Saya sedikit ya. Oke, silakan. Saya Anda saya ingin bisa menyampaikan mengomentari. ya, pendapat ini. Hukum itu memang kayak gitu, Bro. Kalau itu kalau kita saklek betul ya. Kita banyak multitafsir. Saya pribadi ya, enggak begini. Enggak, Mic-nya, saya yang mengatakan. Ini bukan multitafsir. Saya mengatakan Ini hukum itu multitafsir, pendapat saya gitu ya. Perkap polisi Perpol yang dulu itu. Enggak ada dasar hukumnya itu, Bro. Di dalam KUHP kan tidak ada RJ. Dibikinlah oleh
polisi. Lebih berbahaya lagi dong berarti. Kenyataannya kayak gitu selama ini kan. Jaksa pun sama itu. Kalau tidak Belum punya bikin dasar itu ya. hukum, lebih berbahaya lagi kalau sampai dia mengatasnamakan sesuatu yang tidak punya dasar hukum kan. Setahu saya. Waduh, bahaya dong, Yang Pak. namanya Kapolri. RJ ini baru keluar di KUHP yang baru, ya. Tetapi dulu sebelum itu kejaksaan dulu sudah melakukan RJ. Ada orang mencuri sepeda motor, minta maaf, dimaafkan. Pernah kan itu kan? Ya. Itu kan sangat melanggar KUHP. Melanggar juga Tetapi, kan jadinya. tapi tidak ada yang protes. Pak Rianto, tadi kan ada perkap yang mengatur RJ. Perkap, Nah, Benar. makanya Ya. akhirnya kan Kapolri juga mengeluarkan perkap kan. Ya. Nggak ada dasarnya RJ itu, nggak ada itu. Ditulis di situ Pak, Perkap Kapolri tentang restoratif justice itu. Iya, tetapi perkap itu kan keluar ya, karena ada kekosongan hukum seperti yang saya buat waktu mengenai penyelidikan itu gitu ya. Jadi sekarang ini dalam pikiran saya ya, karena dulu tuh apa itu Perpol itu kan tidak ada dasar hukumnya, cantolannya, kan gitu kan. Jadi itu nggak bisa dipakai aturan gitu kan. Nah sekarang kemudian RJ itu diatur dalam KUHP yang baru. Maka polisi memandomani RJ yang ada di dalam undang-undang ini. Itulah kira-kira tidak dicantumkannya itu. Kurang lebih kira-kira gitu. Oke. Tapi yang jelas ya, Oke. kalau saya pribadi gini bro. Sorry, belum selesai saya, belum selesai. Sehat ahli Kapolri saja masih bingung. Tolong, menafsirkan belum hukum. selesai. Dalam menafsirkan. Sebentar. Enggak, saya belum selesai urusan saya. Jangan Baik, Pak dipotong, Rianto, Pak. singkat saja, singkat. Iya, Silakan. saya singkat jadi. Sepanjang aturan yang dilakukan oleh penyidik ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, menurut saya itu tidak bisa dipersalahkan. Oke. Tapi kalau itu seandainya ada salah, ya silahkan digugat, Oke. nggak apa-apa. Oke. Saya jawab ya, baik. Benar. Saya mau menambahkan ini gini. Ini forum edukasi hukum Ya, ya. Kita baik. sepakat ya. Oke. Kita Silakan. sepakat ya. Dan saya mau mempertegas apa yang dijelaskan Langsung oleh Prof. saja Ginting. to the Oke. point. Langsung Poin aja. pertama. Begitu berlaku KUHP dan KUHP baru, ingat kita punya 4 asas di situ. Asas pertama adalah asas legalitas. Asas yang kedua adalah asas temporis delicti. Asas ketiga adalah asas transitoir. Dan asas keempat adalah asas lex favoreo. Ya. Nah, tadi yang dikutip oleh Bang Damai itu mencari Favoreo yang itu. meringankan. Oke ya. Kalau kita buka KUHP, nggak diatur itu hal yang meringankan. Yang meringankan itu Damai. diatur dalam pasal 3 KUHP. Itu berkaitan dengan pidana material. Ya. Tetapi kemudian karena ini adalah hukum acara pidana kita, hukum acara pidana kita itu sudah mengatur ada namanya bridging jembatan tuh, masa transisi hukum. Oke. Ini adalah hukum antar waktu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, ya, dalam konteks pemberlakuan aturan hukum baru, maka kita harus membaca dengan hati-hati keberlakuan hukum dari hukum yang lama kepada hukum yang baru. Pasal 361 tadi itulah menganut apa yang disebut dengan asas lex temporis delicti, yaitu terhadap perbuatan pidana material yang terjadi sebelum berlakunya KUHP dan KUHP baru ini dikembalikan kepada undang-undang lama hukum acara, hukum acara loh, bukan pidana materialnya ya. Kemudian kalau kita lagi menggunakan asas transisi hukumnya itu disebut dengan asas transitoir dan itu diatur di dalam hukum negara kita. Gitu. Karena KUHP yang lama kita itu tidak mengatur RJ, saya setuju, memang. Tetapi sandarannya adalah Perpol. Ingat, Perpol itu juga aturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti material. Undang-undang itu pengertiannya 2. Undang-undang dalam arti formil itu kalau kita belajar ilmu hukum ya. Undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yang dibuat antara DPR dengan pemerintah. Undang-undang dalam arti material itu adalah undang-undang dalam arti luas, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perpol itu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau Pak Arianto mengatakan bahwa Perpol itu tidak punya landasan hukum, ya berarti selama ini penyidikannya gagal semua dong. Atau mungkin penyidiknya kurang percaya diri untuk menggunakan itu. Dan cacat hukum dong, Oke, satu lagi sebentar. Singkat, Bang. Suruh habisin aja semua. Kalau kemudian kita mau menggunakan pasal 79 KUHP yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto, justru ini cacat formil tambah parah lagi. Kenapa? Karena Pak Arianto tadi menyebut pasal 79 ya. Itu poin A, B, C dan sebagainya. Aku paham. Tapi Pak Arianto lupa. Di pasal 79 itu ada syarat yang diatur dalam ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4-nya apa? Pelapor wajib mencabut LP. Tadi kami di Polda Metro Jaya, kami mempertanyakan LP Pak Jokowi sudah dicabut belum? Karena SP3 terhadap yang 2 orang ini. Bukan hanya LP Pak Jokowi itu menyangkut semua orang. Ternyata sudah dicabut atau belum? Nanti dicabut. Belum dicabut termasuk Samuel Sweken dan yang ketiga, di ayat 5, Pak Arianto mungkin lupa untuk baca ya atau lewat, yaitu
harus dibuat dengan penetapan pengadilan. Itu hukum acaranya baku. Baik. Oke. Tidak boleh dipilih-pilih mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Ini yang saya baca ya. Memang itu harus ada penetapan pengadilan setelah SP3 itu dibuat. SP3 itu dibuat, kemudian dilaporkan kepada jaksa, dan kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan. Memang perintahnya kayak gitu. Nah, perkara sekarang sudah dimintakan atau belum, saya tidak tahu ya. Tapi gini, kalau ini memang ada cacat, silakan digugat gitu. Tapi saya mengatakan bahwa penyidik ya melakukan ini sudah pakai aturan yang ada. Semangatnya begitu. Jadi Baik. Bang Damai. Nih Bang Damai udah nggak sabar. Dijawab, Bang. Tapi kalau misalnya dijawab sekarang, waktunya tinggal dikit, kita mau break. Karena kita pengen dengar Abang ngomong lebih panjang. Jadi usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Dua Sisi. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Tadi Prof. Jamin kemudian juga Bang Sangaji sudah memberikan pendapatnya bahwa tetap pada pendiriannya surat SP3 ini cacat material dan formil. Nah, Bang Damai, boleh silakan dengan argumentasi hukumnya, silakan. Poin-poinnya langsung Bang Damai. Jadi gini, ketika ini tadi dijeda sih nggak masuk ya, dia bilang nggak bisa, ya kan nggak bisa melakukan prapit. Tapi dia umumkan mau Rosyuro akan mengajukan, itu kan clean-nya. Profesor sendiri menyatakan tadi ini cacat hukum. Tapi apakah bisa apa tidak? Nanti silakan jawab aja ya. Karena nanti bertentangan dengan kawan kita ini. Jadi ngomongnya kontradiktif kepada diri sendiri. Kemarin Aku ngomong yang kontradiktif yang mana, Bang Damai? Nanti dulu Bang. sudah. Ya, Tadi di mana kan aku kontradiktifnya di mana? Kan dia bilang tadi waktu narasinya mesti jelas dengarin gitu. dulu, dengarin dulu. Narasinya Tadi mesti kan jelas. dengarin dulu. Baik, Tadi kan silakan. tadi kan waktu jeda kau bilang enggak Santai, Bang, bisa. santai, Bang. Ya. Santai, Dengerin santai. dulu. Baik, silakan, silakan. Jangan teriak-teriak. Nggak Bang. bisa nggak bisa prapit, kita tidak akan. Kan dia bilang gitu. Iya. Waktu jeda tadi aku kan dengar. Oke. Tapi dia bilang Rosyuro akan melakukan pembatalan ini. Itu kan tentunya dengan upaya hukum, oke? Udah ya, cukup ya? Nah, saya ulang bagus tuh, karena nggak ada masuk di TV. Baik. Terus profesor sendiri bilang cacat hukum, oke? Tapi dia harus jawab, tidak bisa kami, oke? Nah sekarang saya jawab dengan kenyataan. Saya yang tidak terlibat memprapitkan, ini dari ilmu peran serta masyarakat, Prof. Ya kan? Saya prapitkan Nikita Merjani dengan kawan karena kasus judi. Ternyata yang lainnya sudah ada kasasi, ada yang udah bebas penjara, ada yang sedang banding di luar daerah lain. Ini faktual yang saya ceritakan, Bro. Oke. Ini peran serta masyarakat. Tadi juga ada yang WA saya akan ini bisa diprapit. Ya saya pelaku, saya bilang bagus, mantap, saya dukung. Adalah seorang kawan rekan. Oke, jadi itu bisa. Nah, penolakannya apa? Bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Bukan dihentikan kata penyidik, hak penyidik. Jadi bukan putusannya, dengerin dulu, nanti kau nggak dapat nih, aku kasih nih. Jadi bukan putusannya menyatakan tidak berwenang, nggak ada Pak. Sedang terus melakukan penggalian penyelidikan. Itu putusan, itu vonisnya. Oke. Nah sekarang saya tanya sama Profesor. Perkapolri atau Perpol itu lebih tinggi mana? Hierarkisnya daripada undang-undang yang baru, daripada KUHP dan KUHAP. Sebagaimana Pak Arianto mengatakan nggak ada Apakah itu cantelannya sebuah tadi kan gitu ya. kewajiban kalau tidak ada atau belum dibuat? Oke. Kenapa jadi cacat hukum? Oke, silakan Itu Prof. juga perkapnya itu kan tahun 2000 sekian. Oke. Belum lahir undang-undang ini, sekarang juga ternyata belum lahir. Kenapa jadi cacat hukum, Profesor? Hierarkisnya hitungan dari mana, hitungan undang-undang, sehingga ketika perkap nggak ada, undang-undang ini cacat. Pengen tahu jawabannya? Iya. Silakan, Prof. Jadi begini, jadi pertama, Apalagi maaf, belum lengkap. Apalagi sudah sepakat bahwa undang-undang tadi Lex Papureo itu berlaku, ya kan? Itu disampaikan dalam undang-undang ini, RJ dulu nggak ada. Kenapa jadi harus yang kemarin? Dan sementara hukumannya adalah yang teringan. Kita udah sepakat kan? Baik. Nah merujuk kemana? Kalau penyelidikan yang kemarin, nggak mungkin kan rancangan KUHAP yang dipakai. Ya. Kan belum lahir. Ya. Oke. Begitu Prof. Ya, Ya, silakan, Prof. makanya saya bilang maaf nih, saya nggak peduli jabatan orang. Ya. Yang penting kebenaran yang disampaikan. Baik. Terima kasih. jadi sekali lagi tadi saya udah jelaskan. Tadi
contoh-contoh yang Bang Damai sebutkan itu masa berlakunya ketentuan KUHP yang lama, hukum acara pidana yang lama. Diperbolehkan. Pra-peradilan bisa diperbolehkan kalau KUHP yang lama. Tapi KUHP yang baru sekarang sudah dipotong. Saya sebenarnya nggak setuju dengan Kuah baru ini gitu. KUHP baru ini. Kenapa nggak setuju? Karena ada pihak ketiga yang berkepentingan yang merasa dirugikan, harusnya dia bisa prapit. Konsisten dan konsekuen kepada ilmu pengetahuan profesor. Ketika melihat tidak setuju, profesor harusnya judicial review. Jadi bukan nggak setuju aja, kami suka judicial review ketika nggak setuju. Silakan Prof. Ya nanti ada Baik. pihak lain, tapi kita menerangkan sebagai ahli, bukan sebagai praktisi. Kalau praktisi mungkin saya mengajukan, tapi kan saya bukan praktisi. Baik, Ya, begitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi Bapak itu cerita yang lama memang boleh, tapi sekarang cerita yang baru nih. itu tidak diperbolehkan. Maka tadi saya katakan, kalau istilah gugatan pasti itu kan mengarahnya ke keperdataan. Kalau pra-peradilan tidak mempunyai kewenangan yang diatur dalam ketentuan yang baru ini. Begitu. Yang kedua, terkait ini cacat. Kenapa? Dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan, ini kan produk hukum. Ini produk hukum namanya. Yang dikeluarkan harus memuat tentang landasan hukum. Landasan hukum berpijak dikeluarkannya suatu kebijakan. Nah itulah yang tadi kami permasalahkan atau saya katakan kenapa disebutkan secara jelas bahwa landasan ini adalah 361 huruf A tetapi tidak disebutkan 361 huruf A yang hukum acara pidananya yang lama yang tidak ada aturan RG. Berarti dasar apa RG tersebut? Itulah pertanyaannya. Dasar apa RG tersebut dikeluarkan? Kalau tidak ada dasar seperti gentayangan dong. Dasar apa? Harus ada cantelannya begitu ya. Nah, menurut saya. Artinya Bang Damai, Bang Egy belum mantan dong ya. Nah, menurut saya, menurut penafsiran hukum saya, ini didasarkan kepada Perpol yang 2021 nomor 8. Tapi tidak dicantumkan di situ. Masalahnya tidak dicantumkan. Makanya semua jadi bertanya. Pertanyaan. Ini sebenarnya apa sih? Kita jawab ya. Spesifik aja Bang Damai. Singkat, waktu kita terbatas sekali. Logika loh, ketika penyidik harus tunduk kepada undang-undang, KUHP dan KUHP baru, ya kan? Ada RJ, kenapa harus dipakai perkap yang belum merujuk? Oh, saya jelasin lagi, kembali lagi, pelan-pelan saya jelaskan. jelaskan. Ada satu lagi, dikunci nih. Kenapa ketika tidak ada, kenapa harus profesor paksa dengan... Tadi kan sudah dijelaskan oleh profesor. Karena 2 Januari tadi, baik, kita tidak perlu mengulang yang sudah dijelaskan. Bukan, nggak maksa. Artinya kenapa menyebutkan itu ketika kita sudah sampaikan perkapnya belum ada untuk merujuk 2024 KUHP Menkuhap. Itu kita udah jawab kan. Apakah tidak Pak itu undang-undang ini nggak berlaku? Kalau menurut profesor nggak berlaku, tolong suruh muridnya RJ. Oke, kami sudah mendapatkan poinnya. Bang Sang Haji, singkat. Jadi apa upaya hukum yang akan dilakukan ke depannya oleh Bang Roy? Singkat sekali. Bahwa kemudian kalau jalannya adalah pra-peradilan, saya setuju Prof. Ini berdasarkan KUHP yang baru, tentu kami tidak punya legal standing ya. Karena berdasarkan KUHP yang baru, Prof izin ya, bahwa pra-peradilan itu hanya bisa diajukan oleh pihak berkepentingan, yaitu satu tersangka atau keluarganya, kemudian korban atau pelapor bersama keluarganya. Lantas apa di pihak itu tidak bisa. Jadi tidak ada upaya hukum yang dilakukan? Kami mengatakan bahwa kecacatan formil dan material ini menjadi satu pelajaran buat kita, bahwa ternyata penegakan hukum di era KUHP yang baru dan KUHP yang baru tidak dilakukan secara cermat dan teliti. Kita tangkap poinnya. Baik. Terima kasih Bang Sang Haji, terima kasih Prof Jamin Ginting, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga Bang Damai Hari Lubis. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di 2 Sisi pada malam hari. Betul, saksikan terus 2 Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Sang Haji.